Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Langsung saja kita sapa Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini Pak Audi, indeks harga saham gabungan tampaknya lebih dominan tertekan di penutupan sesi kedua melemah di 0,59%. Dan makin jauh meninggalkan level 6.700-an. Bagaimana Anda melihat tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah masih dalam koreksi yang wajar Pak Audi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sejak ISG ini membentuk new all time high itu di sekitar di level 6.714, habis itu dia langsung drop, dan memang ini sejalan juga dengan rally dari Dow Jones juga yang memang terhenti, dan memang ini lebih dikarenakan kondisi dari pasar Amerika itu sendiri, karena memang saat ini investor masih melihat bagaimana kebijakan The Fed ke depannya, apakah akan agresif, dengan melihat kita juga bahwa yang kita takutkan saat ini adalah memang kondisi inflasi di Amerika, di China ini memang sudah mengalami fase kenaikan yang cukup signifikan, dan memang disinilah yang akan membuat para investor ini akan menjadi sedikit ragu dengan pasar ke depannya, melihat tendensi bahwa The Fed ini akan mulai agresif untuk menaikkan tingkat suku bunga, dan memang itu adalah salah satu cara untuk menurunkan inflasi itu sendiri. Dan kalau kita lihat di bulan Oktober kemarin juga inflasinya naik lagi di level 6,2%, dan itu level tertinggi lagi. Jadi saya pikir ini juga berdampak ke ISG kita di domestik kita. Jadi memang ini sedikit akan terus menekan sampai dengan memang akan kejelasan dari The Fed ini memang seberapa agresif dia akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Dan memang di sini kelihatan untuk saat ini memang koreksinya masih cukup wajar untuk ISG, karena memang kalau saya lihat di sini level untuk supportnya ISG masih cukup lumayan, itu adalah di level 6.570-an. Jadi memang masih, kalaupun ada koreksi sampai dengan di level 6570-an, itu saya pikir masih batas yang wajar. Jadi memang kita di sini saya cenderung akan melihat tendensinya ISG kita akan bergerak lebih ke sideways atau trendless untuk saat ini. Baik, esok merupakan aktivitas perdagangan jelang libur akhir pekan. Anda melihat untuk jangka pendek tekanan masih akan tetap berlanjut tidak Pak? Ya, saya pikir untuk sampai dengan di pekan ini kecenderungan ISG kita akan lebih bergeraknya, kalaupun ada penguatan itu akan penguatan yang sangat terbatas. Jadi memang sekali lagi kita kembali lagi ke data-data ekonomi, dan kalau kita lihat pun GDP kita kemarin juga walaupun masih di zona positif tapi kecenderungan turun. Lalu juga saat ini memang patokan kita atau mata investor kita juga memang masih melihat perkembangan dari kebijakan The Fed itu sendiri. Jadi memang untuk saat ini memang kecenderungan saya lihat akan kecenderungan ISG kita bergeraknya sideways. Baik, di tengah kondisi seperti ini Pak Audi, bagaimana Anda melihat sikap dari para investor sampai sejauh ini, terutama dalam melakukan trading dari day per day yang dilakukan? Ya, sebenarnya kalau untuk day trade untuk saat ini masih bisa dimanfaatkan, khususnya untuk saham-saham second liner atau third liner. Kalau kita lihat juga beberapa sentimen positif juga mulai banyak masuk, khususnya kalau kita lihat sepanjang pekan ini atau bahkan sampai dengan akhir tahun, memang kemarin juga OJK sudah menyebutkan bahwa banyak sekali investor yang sudah akan masuk ke bank-bank kecil atau yang bank-bank kita sebutnya adalah bank-bank digital. Jadi mungkin kalau untuk memanfaatkan trading ketika ISG kita lagi trendless atau kecenderungan ISG kita lagi turun, ini memang kita bisa manfaatkan kepada saham-saham yang memang kecenderungan akan mendapatkan sentimen positif dari adanya investor baru yang mulai mau masuk ke bank-bank digital tersebut. Dan memang kalau kita lihat perkembangan bank-bank digital ini memang akan sangat menarik sekali untuk kedepannya, khususnya di Indonesia yang memang semuanya sekarang sudah peralihan sejak kasus COVID ini, memang peralihan digitalisasi ini memang sangat cepat sekali. Jadi memang akan sangat sentimennya sangat positif sekali untuk bank-bank digital. Jadi ketika kondisi ESG kita yang memang kecenderungan terbatas, jadi memang kita manfaatkan untuk trading itu masih bisa, khususnya untuk saham-saham yang second atau third liner. Baik, lebih cenderung kepada perbankan digital begitu Pak? Ya, kalau untuk saat ini memang yang sentimen cukup positif adalah banyak masuknya investor-investor, khususnya investor-investor yang besar ini adalah ke bank-bank digital. Jadi saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk short term untuk saat ini. Jadi memang sekali lagi untuk bank-bank digital saat ini masih direkomendasikan dalam positioning untuk trading.
memang untuk jangka panjangnya kita harus lihat lagi perkembangan selanjutnya setelah adanya investor masuk itu apakah akan memberikan dampak positif untuk bank-bank tersebut begitu. Baik, untuk bank-bank digital yang masih bisa direkomendasikan Pak Audi dari analisis Anda paling tidak untuk perdagangan di esok jelang libur akhir pekan, Pak. Ya, saya pikir seperti BBEB ini juga masih cukup menarik ya, ditambah lagi ada isu memang dari adanya investor asing ini masuk ke saham BBEB atau Bank Newcomers. Jadi saya pikir ini ada salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading, tapi saya pikir ini adalah benar-benar untuk short term dulu. Melihat juga kenaikan yang sudah cukup signifikan sepanjang pekan ini. Jadi untuk sampai dengan di pekan ini selesai atau di hari Jumat esok, itu masih dimanfaatkan untuk trading jangka pendek saja dulu. Baik, BBWB ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pak Audi dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Ini masih ada ruang penguatan atau sudah jenuh beli tidak, Pak? Ya, kalau kita lihat secara Williams & Early ini memang sekarang sudah mulai masuk fase jenuh beli. Jadi memang kalau kita lihat lagi ke bulan-bulan yang sebelumnya, memang di bulan Juli itu sempat juga terjadi tren yang sangat kuat sekali di BBEB setelah adanya isu digital bank ini sudah mulai bergulir. Dan ditambah lagi sekarang ini memang sentimen positifnya yang mendorong dari BBEB sendiri ini adalah karena ada masuknya investor asing. Jadi memang ini mungkin euforianya mungkin masih bisa dimanfaatkan dalam waktu yang jangka pendek dengan memang targetnya tidak terlalu jauh untuk saat ini. Mungkin bisa dimanfaatkan ruang itu sampai dengan di 2490 dulu untuk BBYB saat ini. Oke, 2490 target price terdekat untuk BBYB. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini di 2240 penguat di 9,80%. Selain dari BBYB ada perbankan digital lainnya yang mungkin bisa direkomendasikan Pak Audi? Ya, kalau untuk saat ini memang selain BBYB saya juga suka dengan Arto, cuman memang untuk Arto sendiri sudah untuk bullish. Jadi untuk saat ini yang dilihat untuk potensial untuk trading jangka pendek memang lebih ke BBYB terlebih dahulu. Baik, di luar dari perbankan digital Pak Audi yang menarik adalah ini terkait juga dengan listed company saham kami tadi ada CPRO Pak Audi. Ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bergerak stagnan beberapa bulan yang lalu, namun tiba-tiba dalam beberapa hari perdagangan terakhir tampaknya terbangun dan bangkit dan hari ini sudah menembus ke level 100-an. Dari sisi fundamental ternyata perkembangan mereka juga cukup signifikan. Dari sisi kinerja kuartal ketiga mereka juga cukup oke. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari saham CPRO sampai sejauh ini? Ya, kalau ini kita bicaranya secara teknikal, kalau memang secara fundamental, kalau kita lihat, kita bandingkan year on year, memang pertumbuhannya sangat bagus sekali untuk CPRO. Tapi kalau untuk secara tren teknikal, memang sekarang untuk fase saat ini adalah memang sudah mulai masuk di jenuh beli untuk CPRO. Jadi memang saat ini kalaupun untuk masuk, saya sarankan memang manfaatkan aja untuk jangka pendek. Terlebih lagi memang ini sudah kenaikannya sudah cukup signifikan dari awal November. Jadi saya pikir untuk aksi taking profit atau akan terjadi koreksi ini akan sangat terbuka sekali. Jadi memang mungkin bisa dimanfaatkan khusus untuk trading jangka pendek terlebih dahulu untuk saat ini. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini menguat 17,35% dan sudah di 115 Pak Audi. Untuk esok kemana arah pergerakan dari CPRO? Ya, kalau kita lihat saat ini memang masih ada peluang di mana memang trennya ini sudah mulai terbentuk jangka pendek dan jangka menengahnya ini sudah mulai ada volume transaksi yang cukup lumayan. Tetapi sekali lagi kita melihat yang sebelumnya ini adalah tidak bergerak atau dia kecenderungan di Rp50 dan baru November ini dia up. Jadi saya pikir mungkin euforianya ini dimanfaatkan dalam jangka pendek dulu. Jika memang nanti sampai dengan akhir tahun atau di tahunan ini dia membentuk atau laporan keuangannya lebih solid lagi, saya pikir ini kita bisa melihat untuk jangka yang menengah. Tapi untuk saat ini lebih disarankan jika memang untuk sampai dengan akhir pekan ini kemungkinan masih ada penguatan, masih ada dengan level target yang bisa diperhatikan. Mungkin teman-teman yang sudah masuk itu adalah di 126 untuk besok. Dengan batas stop loss-nya yang benar-benar harus dijaga ketat itu adalah di level 105. Baik, stop loss di 105 dan masih ada potensi CPRO untuk menembus ke level 126 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Menarik.